Ya, dari kawasan 17 Agustus Kota Manado, inilah 95,3 Radio Suara Sehat FM. Dan bersama saya Ferdinand, kita akan membahas tentang satu topik, yaitu kesiapan pintu masuk dalam menghadapi penyakit virus Nipah. Untuk membahas mengenai hal ini, kami sudah menghadirkan di studio narasumber kita adalah Dr. Brian Sumual, Magister Kesehatan. Kita sapa narasumber kita. Selamat pagi, Dok. Ya, selamat pagi. Ya, Senang sekali boleh ada di tempat ini tentunya. Nah, kita ingin tahu ini, Dok, sebenarnya virus Nipah itu apa dan bagaimana, Dok? Iya, mungkin secara sederhananya, secara garis besar, tanpa menakut-nakuti tentunya. Ya. Kita tidak punya tendensi untuk menakut-nakuti masyarakat, tetapi dalam artian kewaspadaan menjadi satu hal atau aspek penting harus kita bangun tentunya. Berkaitan dengan tadi virus Nipah itu sendiri, memang virus Nipah ini ada jadi namanya virus ini kan sebenarnya memang kayak ada penggolongan lah, kurang lebih seperti itu. Tapi secara sederhananya dia memang berasal dari famili Paramyxoviridae. Pada beberapa tahun terakhir sebenarnya ini menjadi suatu hal yang menjadi fokus dari pemerintah, tanpa mengesampingkan juga upaya-upaya pengawasan ataupun kewaspadaan terhadap penyakit-penyakit lainnya. Dan memang salah satu kesempatan baik ini kita akan gunakan juga untuk lebih memaksimalkan, ya mungkin masyarakat pada akhirnya bisa tahu bahwa oh ternyata ada virus ini, kemudian dibangkitkan kewaspadaannya tanpa bermaksud juga untuk membuat panik seperti itu. Dan kita bisa bekerja sama tentunya karena ada peran-peran masing-masing. Kita ada di pintu masuk, kemudian dinas kesehatan ada di wilayah, kemudian masyarakat, semua memiliki peran untuk bekerja sama tentunya. Nah, terkait virus ini memang secara literatur itu memang dibilang tergolong dalam penyakit zoonotik. Jadi dia memang penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia. Karena kan konteksnya penyakit bahaya dari penyakit virus Nipah itu sendiri. Kemudian memiliki reservoir alami di kelelawar buah. Ya, kalau orang di sini kan juga bilang paniki kan, seperti itu. Dan memang dengan melihat konteks ini jelas ya Sulawesi Utara sendiri ada dalam Indonesia. Indonesia ini memang memiliki hewan ini, kelelawar buah ini seperti itu. Jadi kita wajib juga waspada dengan memperhatikan juga tentunya bagaimana mobilitas dari pelaku perjalanan. Karena negara kita juga kan sering menerima kunjungan atau dari pelaku perjalanan, entah itu pelaku perjalanan luar negeri, WNA, WNI dan lain sebagainya yang melakukan aktivitas bisnis ataupun wisata. Tetapi juga tanpa mengesampingkan itu, kita juga wajib membangun kewaspadaan di masyarakat. Iya, Dok, ini saya masih penasaran tentang Nipahnya dulu ini, Dok. Kalau tidak salah, Nipah itu berdasarkan atas kejadian pertamanya. Itu bisa ceritakan sedikit, Dok, kenapa? Betul. Jadi kalau di beberapa literatur juga memang menjelaskan bagaimana awalnya kasus untuk Nipah itu sendiri muncul. Jadi di sekitar tahun 98-99 itu juga sebenarnya muncul, sudah lumayan lama, munculnya memang di negara tetangga kita, di Malaysia, kemudian dia menyebar ke Singapura, kemudian angka-angka kasus di situ juga terjadi peningkatan kasus dan memang ya otoritas kesehatan di sana juga memang langsung mengambil tindakan. Selang waktu tersebut memang pada akhirnya juga muncul beberapa kasus di India. Salah satu juga yang mencetuskan kenapa pada beberapa tahun terakhir sampai ke tahun 2026 ini sehingga di beberapa pemberitaan disampaikan bahwa terjadi peningkatan pengawasan di pintu masuk seperti itu. Konteks pintu masuk ini kan merujuk ke bandara atau pelabuhan internasional yang menjadi objek ataupun tempat pengawasan dari petugas-petugas kesehatan di Balai Kekarantinaan Kesehatan. Ya memang kita harus menyesuaikan tentunya karena perkembangan zaman, kondisi juga iklim dan lain sebagainya, banyak faktor ya istilahnya sehingga berkembang dan lain sebagainya. Kasus-kasus ini akhirnya muncul kembali seperti itu. Ini bukan istilahnya virus yang baru juga sebenarnya. Dan kalaupun juga ada beberapa masyarakat atau insan-insan kesehatan yang mencermati, di tahun 2023 sebenarnya negara kita juga melalui otoritas kesehatan lewat Kementerian Kesehatan itu memang sempat juga mengeluarkan surat edaran terkait peningkatan kewaspadaan untuk Nipah itu sendiri. Di dalamnya memang dibangun untuk bagaimana kita aware terhadap kondisi ini, mengenal gejalanya tentunya. Kan hal-hal praktis sebenarnya yang harus diketahui masyarakat adalah kita harus kenal ini gejalanya seperti apa. Sejarahnya ya kita tahu bahwa di Malaysia, Singapura dan lain sebagainya terjadi peningkatan kasus di India.
Tetapi kita juga perlu tahu kayak misalnya gejalanya bagaimana, komplikasinya nanti kira-kira seperti apa, kemudian hal-hal praktis yang nantinya bisa masyarakat lakukan, karena ada tugas di mana kita mungkin membaca, praktisi itu membaca, menganalisa dan lain sebagainya. Tetapi ada juga peran-peran masyarakat di mana esensi-esensi yang bisa diaplikasikan oleh masyarakat itu akan langsung kena actionnya seperti apa, itu yang harus kita juga sebarluaskan ke masyarakat. Tanpa membebani pikiran tentunya. Ada kan, so apa lah ini yang orang dah kasih tahu ke orang ini, so bikin tako apa lah, banyak lah orang mesti mau pikir-pikir. Tapi ya itulah, saya senang karena Radio Suara Sehat ini bisa menjadi corong ya, seperti itu. Media Promkes dari Dinas Kesehatan Sulawesi Utara yang nantinya akan sampai ke pelosok-pelosok, mereka bisa dengar dan tersampaikan. Karena memang menghadirkan narasumber yang memang istilahnya bisa menjelaskan. Ya. Tadi Dr. Brian sudah jelaskan tentang apa dan bagaimana NIPA secara umum. Tapi boleh nggak satu lagi dok, dari segi kompetensi dokter sebagai praktisi juga, apa gejalanya sebenarnya dari virus NIPA ini? Ya, memang seperti yang saya bilang tadi, penting juga untuk kita tahu gejalanya seperti apa ya. Istilahnya, oke, ada virus ini. Nah, bagaimana DP gejala dan begitu, supaya orang mau bersikap terkait gejala itu. Jadi memang layaknya virus-virus lainnya juga kurang lebih, ini ada kayak semacam pola yang sama ketika kita misalnya kena virus. Demam iya pasti akan muncul. Panas ya seperti itu, kita akan merasa demam, kemudian pegal-pegal atau nyeri otot. Kurang lebih sama ya kalau orang juga mau kena cikungunya. Oh iya. Nah, ada orang semua bilang, solusi yang lihat tapi badangin ya begitu ya. Tapi ya memang kita harus melihat ada beberapa gejala juga lainnya, misalnya sampai ke sakit kepala, kemudian ada nyeri tenggorokan. Jadi manifestasi dari infeksi virus di saluran pernafasan pun muncul sebenarnya di NIPA ini. Bisa sampai sesak nafas juga. Kemudian pusing, penurunan nafsu makan. Yang lumayan menjadi concern ataupun istilahnya hal yang krusial di gejala dari infeksi NIPA ini adalah sebenarnya dia juga memberikan efek atau gejala ke sistem saraf pusat. Jadi ke otak kita, seperti itu. Nah, dikenal atau istilahnya disebut ensefalitis. Jadi infeksinya bisa sampai ke otak, menyebabkan pembekakan otak. Sampai pada akhirnya nanti ada gejala lainnya, yaitu seperti penurunan kesadaran. Nah, itu juga yang tanda-tanda yang muncul berkaitan dengan neurologis kita atau saraf kita ya, seperti itu. Nah, ini yang kita harus waspadai. Karena di beberapa virus lain kan tidak seperti itu ya. Nah, otak kan ini organ vital juga. Ketika misalnya sudah mengalami sampai ke penurunan kesadaran, kita harus waspadai. Ini mengingat penelitian-penelitian juga terkait, ada istilahnya yang disebutnya case fatality rate. Jadi ini adalah kurang lebih sederhananya membandingkan angka kasus yang meninggal dengan angka kasus yang terinfeksi. Nah, untuk di penyakit virus NIPA ini masih tinggi. Dia ada di range 40 sampai 70%. Ya mungkin perbandingannya kalau misalnya ada dari 10 yang terinfeksi, yang sakit, ada 4 atau kurang lebih sampai 7 yang bisa meninggal. Mengingat karena dia memang salah satunya ensefalitis tadi itu bisa infeksi sampai di otak. Kondisi fakta-fakta ini yang harus kita sampaikan ke masyarakat. Dok, ini kenapa sampai pemerintah dalam hal ini pihak terkait berupaya supaya ada semacam barrier lah ya? Betul. Karena disebutkan tadi bahwa penyakit ini berasal dari negara-negara tetangga dan negara luar. Tapi kan itu bisa juga ditularkan tidak lewat manusianya. Tapi kalau untuk segi manusianya bagaimana strateginya, dok? Iya, ini memang istilahnya menyentuh aspek tugas pokok dan fungsi saya tentunya sebenarnya, karena saya pribadi sebagai dokter memang bekerjanya di Balai Kekarantinaan Kesehatan. Mungkin saya cerita sedikit bahwa BKK ini, Balai Kekarantinaan Kesehatan atau BKK ini memang merupakan unit pelaksana teknis dari Kementerian Kesehatan di bidang kekarantinaan kesehatan. Jadi kami hadir memang di pintu masuk. Penyebutan terkait pintu masuk ini merujuk ke tadi yang saya bilang, bandara ataupun pelabuhan internasional. Kita bersyukur karena Samratulangi, Bandara Samratulangi merupakan bandara internasional, ini merupakan pintu masuk, punya potensi yang sangat besar, kita punya daerah yang sangat indah, pemerintah yang sangat mendukung terkait wisata, tetapi aspek-aspek kesehatan pun harus kita tunjang juga. Nah, dalam konteks ini tentunya kita sadari bahwa negara hadir, negara selalu hadir
dalam aspek untuk meningkatkan derajat kesehatan di masyarakat. Salah satunya juga ketika misalnya ada peningkatan kasus penyakit virus Nipah ini di India, Malaysia, Singapura, misalnya ketika dilaporkan, kita pun menyadari bahwa kita juga Indonesia ini bagian dari dunia, sehingga kita pun wajib memproteksi masyarakat kita, pelaku perjalanan dari luar negeri misalnya, itu kan tidak menutup kemungkinan itu juga ada WNI, ada WNA juga, dan ya sejalan lah kalau kita melihat kan sebenarnya daerah Sulawesi Utara untuk dari potensi wisata sendiri, pemerintah, Pak Gubernur dan lain sebagainya beserta jajaran juga sangat mensupport terkait wisata. Nah, ayo kita sama-sama untuk istilahnya silakan wisata, tetapi kita pun juga memberikan suatu bentuk pelayanan kesehatan yang baik, mulai dari pintu masuk. Nah, kami hadir untuk menjaga itu, seperti itu. Ketika kemarin terjadi peningkatan kasus, Kementerian Kesehatan langsung action, secepat mungkin menerbitkan surat edaran. Itu pun masuk, surat edaran tersebut masuk pun terkait virus Nipah sendiri itu masuk juga ke Dinas Kesehatan. Kemudian ke kami juga di UPT bidang kekarantinaan kesehatan. Kami diminta melakukan beberapa aspek tugas, dipertegas di situ terkait aspek surveillance, bagaimana pengendalian faktor resiko maupun bagaimana sumber dayanya entah itu sumber daya manusia maupun sarana prasarana dilengkapi dengan semaksimal mungkin, seperti itu. Hal-hal seperti ini memang perlu diketahui masyarakat karena tidak banyak juga kan istilahnya masyarakat yang melakukan perjalanan, pergi maupun datang dan lain sebagainya. Tetapi dalam kesempatan ini tentunya kita perlu menjelaskan bahwa ada upaya-upaya yang kita lakukan bekerja sama dengan lintas sektor, lintas program kayak Angkasa Pura, otoritas bandara, pihak imigrasi, bea cukai dan lain sebagainya. Mereka semua itu bersinggungan dengan kami sehingga bisa menciptakan suatu kondisi pelayanan yang baik tentunya tanpa mengesampingkan aspek kesehatan, aspek keimigrasian maupun aspek pelayanan terkait cukai dan lain sebagainya, maupun operasional rutinitas dari bandara itu sendiri. Kan bandara ini saya lebih sukanya menyebutnya komunitas bandara. Jadi di dalamnya memang sudah tergabung semua yang kerja, semua yang berkunjung, mengantar, bahkan mungkin ada yang cuman mau jalan-jalan ke kafe di sana bisa ada juga yang, apalagi kan ada bus ya sekarang bisa jalan-jalan seperti itu. Tetapi jangan sampai mengesampingkan aspek kesehatan. Kita perlu kasih tahu tentang ini bahwa ada loh virus ini. Nah, tolong kalian juga kalau mau ke bandara atau melakukan perjalanan, ayo sadari bahwa misalnya kalau saya lagi sakit pakai masker misalnya. Kemudian rajin-rajin cuci tangan, kalau bisa cuci tangan pakai sabun, kalaupun enggak at least menggunakan hand sanitizer. Walaupun saya pribadi lebih menyarankan air mengalir. Betul, CTPS ya istilahnya. Kemudian bisa menerapkan etiket batuk seperti itu ya. Ya sebisa mungkin menggunakan masker. Kami pun kemarin, ya mungkin saya cerita sedikit ya ini, kemarin langsung action juga, kita mendapat support yang luar biasa juga dari instansi-instansi terkait di bandara. Kita langsung action kemarin untuk bagi-bagi masker juga. Kemudian advokasi penyebar luasan informasi juga penting. Dok, misalkan ya, kalau seorang yang melakukan perjalanan ke Singapura, Malaysia atau India misalnya, betul. Nah, dia balik ke Sulawesi Utara, itu di bandara diapakan gitu? Oke. Misalnya kita melakukan perjalanan ke luar negeri, ke India, kemana, kemudian balik. Jadi tanpa memandang negara mana, kita memang atau kami BKK ini diminta untuk melakukan pengawasan di pintu masuk. Pengawasannya ini memang menggunakan salah satu item instrumen atau alat yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan. Itu untuk memantau suhu tubuh, thermal scanner namanya. Kayak tadi sempat Dokter Gisya juga sharing-sharing dengan saya, dia tanya, Dokter Ben itu diaktifkan terus? Iya dokter, sejak sebelum COVID pun itu running terus. Tentunya dengan upaya-upaya mengkalibrasi, ada beberapa kami switch alat juga karena Kementerian Kesehatan mendropping juga terus ke daerah. Seperti itu. Memang ada di area internasional untuk untuk diupayakan ditaruh di situ untuk pengawasan suhu tubuh. Nanti itu akan secara visual kita bisa lihat di displaynya kalau suhu tubuhnya misalnya meningkat seperti itu. Ini konteksnya ketika si pelaku perjalanan luar negerinya sudah nyampe, seperti itu ya. Tetapi kami memang menghimbau kepada masyarakat
kami menyebutnya PPLN, karena ada PPDN juga, pelaku perjalanan dalam negeri. Kalau PPLN itu pelaku perjalanan luar negeri, dengan konteks ada WNA, ada WNI. Nah, tanpa memandang WNA, WNI, sebenarnya dalam upaya surveillance, diwajibkan mengisi yang namanya All Indonesia, aplikasi All Indonesia. Ini juga yang mungkin kami juga harus sebarluaskan ke masyarakat. All Indonesia ini memang adalah salah satu perangkat, ya kurang lebih seperti itu ya. Di dalamnya secara sederhana akan harus diisi data kita. Kemudian ada beberapa pertanyaan terkait kesehatan. Misalnya kalau untuk dari kita sendiri, dari kesehatan itu ada pertanyaan terkait apakah sekarang ini ada gejala dan tanda seperti ini yang Anda alami, nanti disebutkan di bawah situ kayak misalnya demam, sakit kepala, sakit tenggorokan, batuk, sesak nafas, dan lain sebagainya. Dan saya pribadi sebagai dokter selalu bilang bahwa ayo jujur gitu. Maksudnya ini Anda akan mendeklar diri Anda sendiri ketika akan masuk ke Indonesia, wajib dong Anda jujur gitu. Jangan ada disembunyi-sembunyikan lah kurang lebih. Nah, baik dok, kita sudah tiba di bagian akhir. Oke. Karena waktu yang membatasi, mungkin bisa disampaikan sebagai closing statement ya, bagaimana hal yang harus dilakukan sehubungan dengan topik yang dibahas pagi Oke, ini. mungkin di closing statement kita ingin mempertegas terkait pencegahan juga. Dari tadi mungkin masyarakat perlu tahu bahwa, kita mesti bikin apa dan ini begitu. Ada, ini suka jelaskan ada DP virus, ini suka jelaskan DP gejala. Nah, kira-kira kita mesti bikin apa? Nah, yang pertama mungkin kalau dari sisi pencegahan untuk penyakit virus Nipah, ada yang bilang bahwa hindari minum nira atau air aren langsung dari pohonnya. Ini juga menjadi faktor yang perlu kita pedulikan atau concern karena kelelawar ini kan akan ke pohon aren inilah kurang lebih. Iya betul juga ya. Orang kan di sini ada juga toh. Takut minum saguer kita kalau begini dok. Jangan takut. Saya kalau saguernya dimasak jadi gula merah dok. Betul. Itu satu. Kedua, cuci tangan dan kupas buah. Jadi memang ini kan sebenarnya bagian dari orang memang sesuai dengan yang dianjurkan adalah mengidentifikasi kok sebenarnya ini buah ini. Karena orang mau makan reken ini. Kalau orang mau makan pun orang yang jelas ini dari mana ya bahaya juga toh. Nah, itu. Ketiga, kalau memang ada yang buah yang sudah bagus orang mau buang ya memang jangan cuma buang sembarangan. Jadi ini juga secara luas ya jagalah kebersihan tuh, jangan buang sampah sembarangan. Betul. Musim soba bau jangan ini. Ya, toh. Keempat, memang ada yang bilang itu terkait masak daging hingga benar-benar matang. Jadi memang disarankan kalau mau makan produk daging seperti itu wajib yang sudah matang. Ya mau babi, mau ayam, mungkin ayam atau apa, ya memang dianjurkan untuk matang. Memang di beberapa literatur tidak disebutkan secara spesifik begitu, tapi secara general supaya memang masyarakat tahu bahwa kita mesti memasak secara matang ini, mesti saya masak betul begitu. Nah, baru kelima ya biasakan cuci tangan. Rupa tadi bilang kan cuci tangan di bawah air mengalir pakai sabun. PHBS ya. Ada DP langkah-langkah juga kalau untuk yang lebih mendalam lagi seperti itu. Mau praktis gunakan sanitizer, tetapi memang lebih disarankan menggunakan air ataupun sabun seperti itu. Kemudian terapkan etika batuk dan bersin, pakai masker bila sedang ada dalam kondisi sakit atau kelompok beresiko. Kemudian hindari kontak dengan hewan seperti kelelawar atau babi yang kemungkinan terinfeksi. Orang pakai alat pelindung diri jika harus kontak dengan hewan atau lingkungan yang beresiko. Oke, baik kalau sehat, demikian untuk talkshow kita di pagi hari ini yang sudah membahas tentang kesiapan pintu masuk dalam menghadapi penyakit virus Nipah dengan narasumber Dr. Brian Sumual MKes. Dan semoga ini bisa memberikan wawasan dan pencerahan bagi Anda tentang topik yang dimaksud. Akhirnya dari kawasan 17 Agustus, saya Ferdinand mengucapkan terima kasih untuk atensi Anda. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan dan jangan lupa tetap jaga kesehatan Anda.